Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu hukum di dalam pengadilan agama. Dihalalkan darahnya. Karena itu di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini hadits disebutkan oleh Imam Nawawi di Arba'in Nawawiyah dari 42 hadits yang merupakan pokok dasar di dalam agama. La yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang laki-laki muslim kecuali kalau dia melakukan 3 hal. Iya. Salah satunya at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya berpisah dari jamaah. Kalau dia melakukan hal tersebut, itu menghalalkan darahnya. Sebab ini adalah perkara yang bisa membahayakan kebersamaan. Bisa membahayakan kebersamaan. Ya, belakangan ini dengan beredarnya berbagai media informasi dan gampangnya informasi-informasi itu masuk kepada manusia, ada saja sebagian orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin membuat ribut di tengah masyarakat, membuat perpecahan di tengah kaum muslimin, melanggar dan menginjak-injak prinsip pokok di dalam agama. Tapi yang menjadi masalah orang-orang ini, dia tampil dengan pakaian penasehat. Kadang dia baca ayat-ayat Al-Quran, hadits-hadits Rasulullah. Dan ini sudah dikabarkan oleh Nabi bahwa ada jenis fitnah seperti ini. Iya. Fitnah yang besar menimpa umat. Dan ketika keluar fitnah ini, Nabi sudah terangkan bahwa mereka du'atun ila abwabi jahannam. Mereka adalah da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahanam. Itu bahasa Nabi SAW dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim. Bukan bahasa saya, tapi Nabi yang membahasakannya seperti itu. Dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab mereka, dia akan melempar orang-orang itu ke dalam neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifatkan kami tentang mereka. Apa cirinya? Kata beliau, hum qaum min jildina. Mereka satu kaum dari warna kulit juga kita. Berbicara dengan lisan kita juga. Dia bisa berbicara dengan bahasa Arab, menyampaikan dengan lisan bahasa Arab. Kadang berdalil dengan ayat-ayat dan hadits-hadits. Tapi Nabi menyebutnya du'atun ila abwabi jahannam. Dai-dai yang mengajak kepada neraka jahannam. Kenapa? Karena keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Karena itu keyakinan kebersamaan, ketaatan kepada pemerintah yang syah, itu adalah hal yang berjalan di tengah umat Islam dari masa ke masa. Perkara yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Dan di sini saya akan bacakan dari ucapan-ucapan para ulama rahimahumullah ta'ala, ulama-ulama yang telah berlalu, bagaimana ucapan-ucapan mereka di dalam hal ini, supaya kita pahami bahwa ini adalah agama yang tetap, keyakinan yang pasti, pegangan yang pokok di tengah umat Islam yang banyak dikaburkan oleh sebagian manusia di masa ini. Di antara manusia-manusia yang sedang mengaburkan ini, ada sebagian orang yang berkata di dalam komentar panjang lebar, itu pun dia tidak sampaikan di Indonesia, ya sampaikan di luar negeri sana. Iya. Dia katakan bahwa saya sebut presiden yang akan datang, yang akan dilantik di bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal dan hasil dari pilpres curang dan zalim.
Oleh karena itu saya mendukung sepenuhnya hasil ijtima ulama untuk menyatakan menolak kekuasaan berdasarkan kecurangan dan kezaliman. Iya, saya tidak ada hubungan dengan politik. Ya, pilpres saya nggak ikut-ikut. Jelas ya? Tapi kalau terkait dengan perkara agama, mengatasnamakan agama, wah itu urusan saya. Yang bilang saya nggak ikut-ikut. Apalagi ini kedustaan terhadap agama. Tidak ada orang yang berpemahaman agama berbicara seperti ini. Apalagi dia namakan dirinya ulama. Ya, seenaknya saya bikin ijtima ulama. Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Apa dasarnya di dalam hal tersebut? Baik, di sini ada dua sudut yang ingin saya terangkan. Sudut yang pertama terkait dengan tuduhan ilegal, curang, zalim, ya tidak syah. Baik, ini urusan pengadilan, urusan di pembuktian. Kalau kalian punya bukti curang, ya datangi tempat-tempat untuk membuktikan kecurangan. Jangan cuma teriak-teriak saya. Apa jadinya negeri ini? Mau jadi negeri barbar? Hukum rimba yang berlaku. Setiap kali ada yang das turut, curang. Setiap kali ada yang tidak cocok, zalim. Ya, datang ke sana pengadilan. Beri pembuktian bahwa itu adalah kezaliman. Di situ tempatnya. Di situ tempatnya. Dan ini saya akan terangkan kerusakan pemikiran ini. Ini diantara fitnah-fitnah yang saya akan bahasakan nanti terkait dengan sebagian dai-dai yang disebut dengan gelar dai-dai pengamat politik. Ya. Saya akan terangkan nanti salah satu pokok kerusakannya di sini. Tidak ada ukuran di dalam menimbang. Seenaknya saja menuduh. Yang penting yang ingin saya terangkan di sini sebagai dasar pokok pembahasan adalah hal yang kedua. Hal yang kedua. Baik, anggaplah curang, ilegal, tidak syah. Ya. Kalau bahasa sebagian dai tadinya bagus di atas sunnah, kemudian setelah itu menjadi politikus juga, katanya banyak ngibul. Ya. Anggaplah seluruh hal tersebut terjadi. Apa hukum syariat di dalam hal itu? Ada penguasa yang naik dengan cara yang zalim, berkuasa dengan cara yang tidak benar, tapi dia sudah berhasil berkuasa. Apa hukumnya dalam agama? Kita bicara agama, jangan bicara politik. Bicara agama. Apa dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah? Apa ucapan para ulama as-salaf di dalam hal tersebut? Ini masalah-masalah besar yang harus diterangkan dan merupakan pokok pembahasan saya di sini. Iya. Dan ini saya akan jelaskan dari ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam ahli sunnah wal jamaah. Iya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dan dijelaskan di berbagai buku dari Imam Ahmad rahimahullahu taala. Saya akan membawakan riwayat saya bersambung kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam hal ini terkait dengan uraian beliau yang disebutkan oleh Imam Al-Lalakai rahimahullahu taala. Saya riwayatkan ucapan Imam Ahmad ini melalui jalur guru kami, ahli hadits di masa sekarang, ulama penyandang sanad yang tertinggi mungkin di masa kini,